Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan berdoa puasa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Waktu kita datang memuji dan menyembah Dia, Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Mazmur 84 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Amin. Bahkan hujan pada awal musim Amin. menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu bersujud merendahkan hati kami Tuhan, mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini bahkan kami berpuasa bersama-sama dengan umat-Mu di kota Jambi ya Tuhan. Jemaat GBI MTI Ceria, Tuhan kami rindu hadirat Tuhan. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati kami Tuhan, kami menyembah Engkau. 3 generasi dari kota Jambi Tuhan mengangkat pujian siang hari ini. Kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, bahkan mungkin di jalan-jalan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami rindu hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita menyembah Dia dalam bahasa roh. Kau yang ada di rumah, Keinginan
Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan
Yesus Tuhan, I worship Jesus, I worship with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Kami sembah Kau Tuhan. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love you, I worship you, God. I worship. Kami mau sujud menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love you, I love you, Lord. Jesus, I worship with all of my heart and all of my soul. I love you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship with all of my heart and all of my soul. I love you, I love you, Lord. Musik memuji Tuhan, mari kita sembah Dia. Menyembah Jesus, I worship with all of my heart and all of my
Yesus. I love you, worship you. Mari angkat tangan kita. Kau yang di rumah-rumah, ya Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya Tuhan. Makasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama, kita katakan, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place, as we worship you, as we worship. Let your spirit, Roh Kudus mengalirlah, fill this place, menjamah setiap rumah tangga, menjamah setiap pribadi. Fill this place, as we worship you, as we worship. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place, as we worship you. Sekali lagi, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place, as we worship you, as we go. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you, with all of my heart and all of my soul. I love you, worship you. Oh, I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of
Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa. Engkau berkuasa atas segala sakit penyakit. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Segala pujian terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamat. Terpujilah, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa. Engkau dahsyat atas Indonesia. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa. Sekali lagi sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan Allah, Yehova Shammah, Yehova Jireh, Yehova Israel, Yehova Shalom. Allah yang berkuasa, Allah penyembuh yang berkuasa selamanya. Terpujilah, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Terus kami menopang untuk bangsa dan kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat-saat ini Tuhan, di dalam keadaan saat-saat epidemi yang ada Tuhan, Engkau mengurapi untuk bangsa ini Tuhan. Secara khusus hari-hari ini kami terus berdoa untuk presiden kami Tuhan, untuk para menteri, untuk para gubernur Tuhan, untuk para wali kota
kami berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat dan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan di live streaming kami. Biar setiap kami mempunyai roh yang lemah lembut Tuhan, untuk dapat mentaati keadaan instruksi yang diberikan oleh pemerintah kami Tuhan. Kami terus berjaga-jaga oleh keadaan ini Tuhan. Kami terus boleh peka oleh keadaan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati seluruh masyarakat, bahkan secara khusus untuk seluruh jemaat kami yang menyaksikan di live streaming Bapak. Biar setiap mereka boleh mentaati keadaan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tunduk perlindungan Tuhan, kuasa daripada darah Yesus itu boleh ada bagi seluruh jemaat-Mu, bagi seluruh bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kota Jambi Bapak, biar kota ini menjadi kota kesukaan-Mu Tuhan, menjadi kota yang penuh dengan puji-pujian. Dan kami percaya di setiap rumah-rumah, di setiap lorong-lorong saat ini terus mempermuliakan nama Tuhan, di mana nama-Mu ditinggikan. Maka Tuhan, kami percaya Engkau akan menarik setiap orang untuk datang kepada Engkau Yesus yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kami menopang untuk keadaan ini Tuhan, di dalam keadaan epidemi COVID-19. Engkau mengurapi untuk seluruh pasien-pasien yang saat ini Tuhan dirawat di rumah sakit. Di dalam kesendirian mereka kami percaya melalui keadaan ini mereka terus kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang terhilang kembali kepada Tuhan. Setiap mereka mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau mengurapi seluruh tim medis kami Bapak dengan kuasa darah Yesus, sehingga tunduk perlindungan Tuhan boleh nyata bagi tim medis kami, baik yang ada di dalam puskesmas maupun yang ada di rumah sakit yang ditujukan bagi setiap para pasien ya Tuhan dirawat. Terima kasih, kami percaya itu terjadi Bapak. Pengurapan daripada Tuhan untuk seluruh tim kesehatan kami. Engkau mengurapi Bapak, mulai yang tertinggi Bapak Menteri Kesehatan kami hingga kepada jajaran yang terdamai, biar mereka bersatu hati, bergandengan tangan Tuhan, untuk dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Berkati seluruh Tuhan pemerintahan di kota Jambi melalui gubernur kami, Bapak Wali Kota kami Tuhan. Berkati setiap mereka, urapi dengan hikmat daripada Tuhan, biar setiap mereka boleh melakukan hal yang terbaik bagi kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menopang untuk gereja-gereja-Mu di kota ini Tuhan. Terus gereja-gereja-Mu berdoa 24 jam Tuhan untuk memuji Engkau. Terus kami berdoa Tuhan untuk dapat menopang bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang dapat lebih besar kuasa-Mu daripada penyakit COVID-19. Dan kami percaya kebangkitan itu ada bagi kota ini, kebangkitan itu ada bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah Indonesia, bangkitlah kota Jambi. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenaskan Kau. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenaskan Kau. Sekali katakan, di saat badai
ku terasa kau anakku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pengharapan kami satu-satunya. Apapun yang terjadi bagi hidup kami percaya di dalam tangan-Mu kami selalu aman Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau keluar dari anugerah-Mu, dari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tidak mau terus membiarkan roh kami padam. Kami akan membuat roh kami terus untuk menyala-nyala mengiring Engkau. Kami akan terus memeriksa hati kami, mengizinkan Roh Kudus melihat hati kami. Kami akan mencari sampai kami dapat Tuhan sesuatu yang hilang dari hidup kami. Kami percaya Engkau akan kembalikan kepada kami 2 kali lipat Tuhan, sesuai dengan janji-Mu bagi orang-orang yang sungguh mencari Engkau Tuhan dan membuat pelitanya menyala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, shalom saudaraku. Nah, saya percaya waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di rumah-rumah ada hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan itu lebih dari segala-galanya bagi kita. Nah, saudaraku, izinkan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan siap membekali kita supaya kita lebih lagi datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan amin. Saya akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh gembala rayon kita, saudaraku. Itu berbicara tentang bagaimana mengatasi perasaan yang hilang. Saya akan menyampaikan kepada kita, coba diperhatikan semua. Saudara yang di rumah-rumah juga yang ada di tempat ini, yang bersama-sama dengan saya minta kepada saudara serius untuk mendengar firman Tuhan ini. Saya akan menyampaikan bagaimana mengatasi perasaan yang hilang. Saudara, coba kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Sementara kita lagi duduk mungkin hari ini, baik juga di rumah-rumah, juga mungkin bersama-sama dengan saya di rumah Tuhan ini. Adakah sesuatu yang hilang dari hidup kita hari ini? Saya tidak tahu apa yang hilang. Tetapi Tuhan berjanji segala sesuatu yang hilang akan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Yang mau kembali 2 kali lipat, katakan amin. Coba kita belajar bagaimana cara mengatasi yang hilang dari hidup kita. Coba kita buka Alkitab kita dari Lukas 15 ayat 8. Dari Lukas 15, semua kita yang di rumah-rumah juga, termasuk juga yang ada di rumah Tuhan ini, di Menara Doa ini, saudara juga semua buka sama-sama. Saya minta saudara serius. Lukas 19 ayat 8 tentang perempuan, tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya akan baca bagi setiap kita, atau kita baca bersama-sama 2-3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saya ulang lagi, saudara baca. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, perhatikan, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Ini perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ada 10 dirham, tapi 1 dirham hilang, saudaraku. Nah, 1 dirham yang hilang ini berbicara sebenarnya ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Coba boleh kita hari ini, saudaraku, hati-hati kita sebagai orang Kristen, kalau kita dulu sudah punya tapi tiba-tiba hilang, itu sakit, saudaraku. Jangan main-main, saudaraku, kalau kita ini sudah ada kehilangan akan sesuatu. Nah, saudaraku, dirham yang hilang ini berbicara, perhatikan saudara. Anda boleh garis bawahi, dirham yang hilang ini berbicara uang atau harta kekayaan atau sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Coba kita perhatikan, dirham yang hilang ini berbicara uang atau harta
kekayaan, atau sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Saudara, mungkin dulu ini berbicara uang atau harta, kekayaan, atau sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Sesuatu yang berharga ini juga bisa anak. Saudara, setiap orang pernah memiliki pengalaman namanya kehilangan. Kehilangan itu sakit, saudara. Dirham itu berbicara uang atau harta, kekayaan yang dulu kita punya, tiba-tiba hilang, saudara. Tapi tahu tak, saudara, kalau kita baca ayat berikutnya juga nanti dalam Lukas 19 ayat 8 dan berikutnya, lalu di situ juga ada namanya tentang anak yang hilang atau domba yang hilang. Perhatikan, saudaraku, berbeda. Domba yang hilang ini berbicara nafkah, usaha, pekerjaan atau karir atau pelayanan. Domba yang hilang itu berbicara nafkah. Nafkah itu kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin omset kita sudah berkurang hari ini jauh. Di tengah-tengah dunia yang lagi susah, ekonomi lagi susah, betul lah, saudara? Susah banget ini. Banyak perusahaan yang tutup. Nafkah juga berbicara usaha kita. Apalagi ini udah jelas, mulai kemarin seluruh pesawat di Indonesia tidak bisa lagi beroperasi. Otomatis kita yang berbisnis, mungkin kita yang bergerak di kargo di bagian udara pasti mengalami proses. Usaha, pekerjaan, ada tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau karir. Tiba-tiba saudara dirumahkan. Banyak hotel tutup. Tadinya kita sudah ada job janti, tiba-tiba hilang. Atau mungkin juga pelayanan. Tadinya kita, saudaraku, ada satu pelayanan yang terpercayakan. Tadinya roh kita menyala-nyala, tapi sekarang ini mulai roh kita padam, saudara. Roh kita mulai padam, saudara. Ini namanya mulai mengalami kehilangan. Kalau anak yang hilang, ini berbicara apa? Anak yang hilang berbicara keluarga, saudara, sahabat, orang-orang yang kita kasihi. Mungkin ada yang hilang. Banyak hal, apakah itu domba yang hilang, atau dirham yang hilang, atau anak yang hilang. Tapi hari ini kita fokus kepada dirham yang hilang. Dirham yang hilang berbicara uang atau harta, atau kekayaan yang sesuatu yang berharga dari hidup kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang hilang dari hidup kita. Sekali lagi saya baca Lukas 15. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelitanya dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ada kata terakhir, sampai ia menemukannya. Saudara, jangan biarkan sesuatu yang hilang dari hidup kita. Apa yang sedang hilang dari hidup kita hari ini? Saya tidak tahu, saudara. Mungkin semangat kita untuk melayani Tuhan juga sudah hilang. Semangat kita untuk berdua dengan Tuhan juga sudah hilang. Ada banyak orang terlampau suka, dia kalau lagi rame-rame, dia kelihatannya hebat di hadapan Tuhan. Tetapi waktu dia sendiri di rumah, tidak mampu berbuat sesuatu buat Tuhan. Itu sebenarnya sedang mengalami kehilangan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tetapi dia masih banyak melakukan hal-hal sepertinya itu di rumah Tuhan. Tetapi tidak ada lagi gairahnya. Saudara, saya mau katakan, jangan biarkan ini. Kita harus minta sama Tuhan supaya kita kembali mendapatkan itu. Katakan amin. Kalau kita biarkan ini, nanti suatu saat kita kaget, tiba-tiba Tuhan datang kedua kali, kita kirain kita masuk surga, ternyata tidak. Karena kita membiarkan itu hilang. Tadi ada kata terakhir dikatakan begini, sampai ia menemukannya. Katakan sama-sama dengan saya, sampai saya menemukannya. Sampai saya menemukannya. Harus kita menemukannya, saudaraku. Nah, saudaraku, bagaimana kita supaya kita bisa mendapatkan apa yang sudah hilang? Pengertian yang hilang ini tadi ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, anak yang hilang. Saya sudah kasih pengertiannya. Kunci pertama tetap dari ayat 15 dikatakan begini. Di saat 10 dirham itu ternyata ada satu yang hilang. Waktu ada satu yang hilang dikatakan, lalu perempuan itu melakukan apa? Yang pertama,
Kunci yang pertama, kalau kita mau kembali yang hilang itu, katakan sama-sama dengan saya mau kembali yang hilang itu. Itu bisa semangat kita melayani Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah melihat keadaan, melihat situasi kiri kanan saudaraku, melihat kondisi yang saat ini kita sudah mulai tawar. Saya mengatakan buat saudara, jangan biarkan hatimu tawar. Minta kembali, Roh harus menyala. Jangan biarkan, karena seketika bisa Tuhan datang. Yang pertama dikatakan saudaraku di ayat 8 saudaraku, waktu perempuan itu melihat 10 dirham itu ada yang hilang satu. Apa yang dilakukan perempuan ini? Yang pertama, kunci pertama kalau kita mau kembali mendapatkan yang hilang itu, ternyata perempuan itu melakukan apa? Menyalakan pelita. Katakan sama-sama dengan saya, menyalakan pelita. Saudara, kalau mau kembali yang hilang itu, semangat saudara untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, jangan biarkan rohmu padam. Dengar saudaraku, kembali nyalakan pelita itu. Waktu perempuan ini menyalakan pelita itu, lalu dia mencari dan dia menemukannya di ayat berikutnya. Dia menemukannya. Orang yang mencari pasti mendapat. Orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Saudara, kembali nyalakan pelita itu. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengar saudara, kembali kita menggali firman Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, saya mengajak saudara, kalau keadaan hatimu, rohmu lagi padam hari ini, saya mengajak saudara, isi kembali dengan firman. Jangan yang lain. Kalau kita gali yang lain, maka nanti kata-kata kita akan kembali kata-kata yang menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi kalau mulai roh kita sudah padam, api itu mungkin sudah padam, pelita itu mungkin sudah mulai padam, karena mungkin kualitas minyaknya sudah mulai berkurang. Yang harus kita lakukan dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kunci pertama, kalau kita mau kembali saudaraku mendapatkan yang hilang itu, dengar, perempuan itu menyalakan pelita. Katakan menyala. Apa arti menyala? Jangan biarkan roh kita padam. Di dalam Mazmur 119 ayat 130 firman Tuhan berkata begini. Perhatikan saudara. Perhatikan. Bila tersingkap firman-Mu dan memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Perhatikan. Bila firman itu sudah tersingkap akan menerangi dan memberikan pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh di hadapan Tuhan? Siapa orang bodoh? Orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang merasa pintar. Tapi orang yang merasa bodoh di hadapan Tuhan, itulah yang pintar di mata Tuhan. Tetapi ada orang hari ini suka merasa pintar, dia lebih tahu banyak hal, tetapi dia tidak mau melakukan apa yang dia tahu. Itu di hadapan Tuhan adalah orang bodoh. Saya mengatakan bagi kita, jangan biarkan ini terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin roh kita sudah mulai padam. Gali firman, baca firman, katakan amin. Kalau tidak saudaraku, kita nanti akan kelili terus dengan masalah. Dan kebiasaan kita terus berbohong. Kita akan terus dililit masalah. Masalah yang satu belum selesai, sudah muncul masalah yang lain. Kenapa? Kita tidak mau menyalakan pelita. Saudara, jangan izinkan hati kita mengalami ketawaran hati. Katakan amin. Saudara, ada satu kata-kata begini. Kapal mewah Titanic tenggelam bukan karena banyaknya air di laut. Tetapi kapal mewah Titanic itu tenggelam karena banyaknya air laut di dalam kapal itu. Kapal Titanic itu tenggelam bukan karena banyaknya air laut di laut. Tetapi kapal Titanic itu tenggelam karena banyaknya air laut di dalam kapal itu. Artinya apa? Kalau hati kita diisi, dikuasai oleh hal-hal dunia ini, dengar saudara. Kalau hati kita dikuasai oleh perkara-perkara dunia ini, saya tidak tahu itu apa.
Kalau hati kita dikuasai, kalau hati kita izinkan dikuasai oleh perkara-perkara dunia, saya tidak tahu apa yang sedang ada di hati kita saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang ada di hati kita. Kalau kita terus membiarkan masalah itu menguasai hidup kita dan pikiran kita, maka kita nanti, saudaraku, sesuatu yang hilang itu tidak akan mungkin kembali. Saya mengajak saudara, kalau kita mau kembali, roh kita menyala. Pesan Tuhan hari ini, dengar saudara, nyalakan pelita. Kalau nggak dinyalakan pelita, dirham yang hilang satu itu akan tetap hilang selama-lamanya. Tiba-tiba nanti Tuhan datang, kita nggak dapat apa-apa. Apa yang sedang kita alami hari ini? Adakah yang hilang di hati kita? Maaf, saya ulang kembali. Kita terlampau suka aktif dalam hal-hal kerohanian. Sepertinya kita rohani, tapi hati kita penuh dengan kebusukan, saudara. Hati kita ini banyak menyimpan kesalahan orang. Hati kita jengkel satu dengan yang lain. Kita nggak bisa mengampuni. Kadang kita melihat orang bisa tawar hatinya, tapi dia tetap memuji dan menyembah Tuhan, tetap dia melayani Tuhan, dan dibiarkan terus hal seperti ini. Halo, sakit hati, tawar hati, jangan biarkan itu terus di hati kita. Jangan biarkan itu di hati kita. Saya mau ngajak saudara, mari kita kembali nyalakan pelita ini. Menurut ayat ini yang kedua, kalau mau dirham yang satu itu hilang kembali, saudaraku. Yang kedua, perempuan ini melakukan apa? Perempuan ini dikatakan apa? Menyapu rumahnya. Kalau mau dirham itu, saudaraku, saudara pernah namanya kehilangan kunci? Kalau orang kehilangan kunci, saudara pernah memiliki pengalaman itu? Kalau orang kehilangan kunci, kadang kita mencari bukan pada tempatnya. Ada orang pernah kehilangan kunci, saya lihat, nyari kuncinya di kulkas. Apa masuk akal saudara kehilangan kunci tapi nyarinya di kulkas? Biasanya orang yang kehilangan kunci itu berusaha dengan cara apapun. Kadang kita mencari di tempat-tempat yang gak pantas tempatnya kunci. Tetapi itu salah satu tanda sebagai wujud keseriusan orang kalau kehilangan. Kalau saudara hari ini kehilangan sesuatu, saya mengatakan buat saudara, jangan pernah berhenti mencari. Kunci yang kedua, kalau kita mau kembali apa yang hilang, firman Tuhan berkata apa saudara? Satu rumah. Mudah kok. Kalau ada sesuatu mungkin mainan berlian kita kalau tiba-tiba jatuh di rumah, nggak kelihatan. Untuk mencarinya mudah. Kalau memang di rumah jatuhnya, apa yang harus dilakukan? Sapu aja rumah pelan-pelan, bersihkan. Sebab itu rumahmu, dan nggak mungkin ada yang lain, dan nggak mungkin ada yang maling kalau itu jatuhnya di rumah. Saudara, kunci kedua, kalau mau kembali sesuatu yang hilang itu, dikatakan sapu rumah. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, kembali lagi diingatkan, hati-hati dengan hati yang pahit seperti. Kalau hati kita pahit, kemana-mana kita akan memperkatakan yang pahit bagi banyak orang. Kalau saudara mau perkataan hari ini menjadi perkataan yang bersih ke sekeliling saudara, tidak mungkin kita bisa memperkatakan yang baik kepada orang lain kalau rumah kita kotor. Sapu rumah kita dulu, bersihkan rumah kita. Kalau kita bersihkan rumah kita, maka orang pun datang ke rumah kita. Walaupun rumah kita mungkin tidak begitu mewah, tapi kalau rumahnya bersih, orang enak datang ke rumah kita. Saya mengajak saudara,
Kunci yang kedua, kalau mau yang hilang itu kembali. Kalau mau kembali yang hilang itu, saya minta saudara, jangan sibuk ngurusin orang lain. Bersihkan rumahmu. Saya nggak mungkin bersihkan rumah orang lain. Yang harus kita bersihkan adalah rumah kita sendiri. Setiap hari rumah kami bersihkan. Setiap hari rumah kami dipel. Saya salah satu pribadi, mungkin maaf, saya pakai kata cerewet. Saya di rumah itu cerewet kalau rumah kotor. Saya gak suka melihat yang kotor. Saya percaya saudara yang menyaksikan acara ini tidak ada pribadi yang suka melihat yang kotor. Betul gak saudara? Adakah di Menara Doa ini suka melihat yang kotor? Sesuatu yang kotor harus kita bersihkan. Saya mengatakan kepada saudara, jangan biarkan hatimu kotor. Jangan biarkan perkataanmu kotor. Sapu. Biar dirham yang hilang itu kembali. Dirham bicara harta, pekerjaan, job, bisnis. Sesuatu yang hilang di tengah-tengah yang lagi resesi begini. Saya mengatakan, kalau hatimu bersih, kalau hati kita bersih, yang hilang itu akan pasti kembali. Kuncinya bersihkan rumah. Boleh nggak kita bersihkan rumah orang lain? Boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi ngapain? Kurang kerjaan. Bersihkanlah rumah kita sendiri. Jangan terlalu mudah saudara menghakimi satu dan yang lain. Orang yang suka menghakimi satu dan yang lain, berarti dia disetarakan dengan Tuhan saudara. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Kita tidak pantas memperkatakan yang buruk terhadap orang, karena kita sendiri pun banyak juga buruknya. Mari sesama orang jelek jangan menjelekkan orang jelek. Kita semua ada kejelekannya kok. Kalau ada orang suka jelekin orang lain, mungkin dia yang paling ganteng dan cantik di muka bumi ini. Dasar orang yang tinggal di dunia ini semua jelek. Bilang kiri kanan, baik juga di rumah-rumah, maka juga di mobil. Sesama orang jelek jangan saling menjelekkan. Memang dasar kita jelek kok. Oleh karena penebusan darah anak domba Tuhan Yesus, kita menjadi apa? Ganteng, menjadi cantik. Sekarang karena saudara sudah dibersihkan Tuhan, bilang kiri kanan, kamu ganteng. Ayo, kamu cantik, bilang. Iya, perkataan kita juga kiri kanan juga harus perkataan yang ganteng. Apa artinya? Perkataan yang baik, yang keren. Amin. Kalau mau kita kembali dirham yang hilang itu, jelas dikatakan saudaraku, kita harus bersihkan sapu rumah. 2 Timotius 2:21 berkata begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, perhatikan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, katakan saya mau dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow, siapa yang mau dipakai Tuhan? Yang di rumah-rumah siapa yang mau dipakai Tuhan? Yang di Menara Doa ini siapa yang mau dipakai Tuhan? Yang dipakai Tuhan bukan orang kaya. Yang dipakai Tuhan bukan orang yang pasi lidah. Yang dipakai Tuhan bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, bukan orang yang sempurna hidupnya. Ada orang yang hidupnya cacat. Siapa itu yang di luar negeri? Nick. Itu, waduh luar biasa, badannya pendek banget. Tapi sekarang dia menjadi motivator, menjadi sumber berkat bagi banyak orang di dunia ini. Keterbatasan itu nggak menjadi satu halangan untuk kita menjadi berkat. Apalagi kita ini yang hidupnya sempurna. Perhatikan saudara. Saudara dan saya harus mau dipakai Tuhan. Katakan sama-sama, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Kuncinya apa? Sapu rumah. Orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang kaya. Yang dipakai Tuhan adalah orang yang hatinya apa? Bersih, rumahnya bersih. Yang terakhir, kalau mau kembali dirham itu hilang, dikatakan yang ketiga,
Perempuan itu melakukan apa? Perempuan itu mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya kembali. Mencarinya dengan cermat artinya apa? Serius. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Katakan amin. Yang ketiga, cari dengan serius. Kita pasti mendapatkan. Berapa banyak yang mau kembali dirham yang hilang itu? Angkat tangan saudara. Dirham yang hilang itu berbicara harta, tahta, proyek. Saya tidak tahu saudara yang menyaksikan acara ini, bisnis apa yang sedang Anda lakukan. Ada juga mungkin dalam kurs dolar, ada juga mungkin yang kerjanya di kargo, ada juga mungkin di bagian departemen perbesian, ada juga mungkin departemen pertambangan, perikanan, pengiriman satu dengan lain. Secara khusus yang lagi diproses Tuhan luar biasa, fakta itu sudah stop namanya pesawat sampai tanggal 1 Juni. Tidak ada lagi ekspedisi lewat udara diproses sama Tuhan. Tapi saya mengatakan, percayalah, kalau hari ini kita bersihkan hati kita sungguh-sungguh mencari dengan serius kepada Tuhan, kita nyalakan pelita kita, sesuatu yang hilang itu akan dikembalikan. Caranya Tuhan mampu membuat apapun kepada kita. Karena berkat kepada kita akan digetur oleh satu pintu. Tuhan sanggup membuat yang manusia yang tidak bisa manusia lakukan. Asal kita lakukan 3. Katakan sama-sama 3. Yang pertama apa? Nyalakan pelita. Yang kedua, bersihkan rumah. Yang ketiga, mencari dengan cermat. Bilang kiri kanan, serius. Melayani juga serius. Mengiring Tuhan juga serius. Boleh main ide? Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku berlangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Amin. Sebab kau Bapa yang kekal. Mari angkat kedua tangan kita katakan, kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu. Ayo kita cari Tuhan. Nyalakan pelitamu saudara. Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku berlangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
Mari angkat kedua tangan kita. Adakah sesuatu yang hilang dari hidup kita siang hari ini? Mungkin itu semangat saudara untuk melayani Tuhan, semangatmu untuk menyembah Tuhan, semangatmu untuk berdua dengan Tuhan sudah berkurang. Atau mungkin juga harta yang hilang, omset yang menurun drastis, bahkan kehilangan segala-galanya, tidak ada lagi sama sekali omset. Itu mungkin sedang kita alami. Anda lebih tahu apa yang kau butuhkan. Belajarlah jujur sebagai anak-anak Bapa di hadapan Bapa kita. Saya mengajak kita angkat tangan kita. Angkat tangan waktu kita mengangkat tangan, lalu dia akan turun tangan. Jangan pernah sekali-sekali kau merasa kuat, saudara. Seketika bisa Tuhan datang. Jangan pernah sekali-sekali kita merasa kita dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan respon dengan dia. Apa kata Tuhan? Adakah sesuatu yang hilang dari hidup kita? Apa yang hilang itu? Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Begitu kuat Tuhan taruh. Begitu banyak orang hari-hari ini terlampau suka berbicara hal-hal yang rohani, tetapi dia tidak ada rohaninya kalau dia lagi sendiri. Saudara yang menyaksikan acara ini, kau boleh jujur di hadapan Tuhan, berdamailah dengan Tuhan. Tuhan bilang hari ini, kalau mau kembali dirham yang hilang itu kepada kita, nyalakan pelitamu, nyalakan pelitamu. Yang kedua, taruh tangan di dada kita, sapu rumah, bersihkan hatimu. Jangan menyimpan kesalahan orang. Karena kata-katamu itu ditentukan oleh sikap hatimu. Yang ketiga, berusahalah mencari sampai menemukannya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami. Biarlah hari-hari ini sesuatu yang hilang itu boleh kembali. Mari kita di menara doa ini angkat tangan kita bagi orang-orang yang menyaksikan acara ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun kau berada, buka tanganmu. Sesuatu yang hilang dari hidup dan rumah tanggamu, hidup pribadimu dan rumah tanggamu. Bisniskah, karirkah, damai sejahterakah, sukacitakah, hari ini kau terimalah itu. Biarlah hidupmu berlimpah dengan damai sejahtera, engkau berlimpah dengan sukacita. Biarlah Tuhan berkati ekonomimu, Tuhan berkati kesehatanmu, dijauhkan engkau dari sakit penyakit, dijauhkan engkau dari para bahaya. Perlindungan Tuhan nyata atas umatmu di gereja ini Tuhan. Nyata, sungguh nyata. Dimanapun engkau menyaksikan acara ini, penyertaan Tuhan sempurna turun atasmu. Diberkatilah keluar masukmu. Kebutuhanmu sehari-hari akan Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati umatmu. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus boleh menyalakan pelita itu. Amin. Dan kami menyapu rumah kami. Amin. Dan kami tidak pernah berhenti mencari Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat tangan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai katakan hidupku tanda mujizat sertai setiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti, jadi boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
kasih Kristus, mari angkatan kita. Semua yang hilang dari hidupmu akan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Asal kita lakukan bagian kita. Bagian kita yang nyalakan pelita. Jangan biarkan roh padam. Sapu rumah kita, bersihkan hati kita. Jangan putus asa. Berusahalah terus mencari. Orang mencari akan mendapatkan. Orang mengetok pintu, baginya pintu akan dibukakan. Sampai Tuhan datang, berharaplah akan Dia. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera menyertai hidup kita dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dengan iman bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok ibadah online GBI Ceria jam 9 pagi. Kita menikmati kuasa pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin.